Nah, teman-teman semua, di video terakhir ini kita akan bahas namanya brand hacking. Ini adalah ilmu cara menghack pikiran audiens ataupun follower atau subscriber ya, agar mereka itu terus terpaut sama kita. Dan ini menjadi leverage karena gak semua orang ngelakuin ya. Gak semua orang ngelakuin. Nah, caranya ada 3 teman-teman. Ini catat baik-baik ini. Cuma 3 doang. Gampang inget ini ya. Apa aja itu? Gini dulu deh sebelum ngomongin itu. Yang namanya otak manusia, brand ya, di modul tentang brand magnetic copy saya udah cerita, manusia itu ada yang namanya otak limbik kan, neocortex dan lain-lain tuh kan, banyak di situ kan. Nah, itu bisa diakalin sama kita, itu kabar baiknya, gitu kan. Nah, itu dengan cara gimana Kang? Ya dengan teknik brand hacking ini, nge-hack pikiran orang supaya wah gitu ya gitu. Kalau teman-teman pernah dengar cerita mungkin ya, pada saat dulu entah itu Pajero atau Fortuner ya yang niru itu ya. Intinya mah adalah pada saat si Pajero itu nge-launching atau Fortuner, bisa lupa, kebalik kayaknya. Itu dengan cara si perusahaan tersebut ngasih pinjem mobilnya yang punya lawan. Misalkan kalau kasusnya Fortuner berarti si Pajero yang minjemin tuh. Cobain. Dan disuruh keliling-keliling di daerah tersebut. Sehingga orang target marketnya tuh, ini mobil apa sih rame mulu misalkan. Orang pada kepo akhirnya kan. Dan orang karena kepo akhirnya, dia dicari itu mobil apa, cari tahu dan segala macamnya, ujung-ujungnya beli. Dan karena dia pede dengan lead magnet dia, kalau bahasa kita di panelnya, pede, akhirnya nanti ganti mobil. Clear? Ya, nah itu namanya brand hacking. Nah itu caranya gimana? Ada 3. Pertama adalah building belief. Building belief. Kenapa kok belief? Keyakinan. Di materi piramida extreme changing gitu ya, kita udah bahas tentang belief. Karena persepsi itu terbentuk dalam belief orang. Kalau saya sholat duha, saya gampang rezeki, itu kan beliefnya kan, belief yang dengan imannya, dengan iman pastinya kan, sama, terbentuk belief, membentuk belief, itu building belief. Nah, building belief ini dengan cara kayak gimana Kang? Nah ini, gimana cara kita beliefnya itu terbentuk dalam benak orang? Lakukan teknik yang namanya adalah iterasi. Apa? Iterasi atau repetisi atau pengulangan, nah gampangnya gitulah. Nah, apa aha momen buat kalian? Pada saat ada promosi gila-gilaan, maka terus-terus aja bahas itu. Jadi nanti lama-kelamaan bakal nempel dalam benak orang lain, gitu kan? Karena unsur hipnotis salah satunya itu cara mengaruhi mindset orang adalah dengan cara repetisi, iterasi ini, supaya beliefnya itu terbentuk, terbuild gitu loh, terbangun. Paham? Itu yang nomor 1. Jadi teman-teman melakukan teknik yang namanya iterasi atau repetisi agar si belief orang lain tuh terbangun. Oh iya dia tuh begitu, itu laris dan segala macam. Oh dia tuh memang mahal ya. Terus diomongin, terus dilakuin kayak begitu terus gitu kan. Itu yang kedua, yang pertama ya. Nah sekarang yang kedua apa, dengan cara apa? Tetap masih bicara masalah belief, karena sekali lagi ranahnya nge-hack itu ranahnya belief. Exploiting belief, mengeksploitasi, memanfaatkan belief yang sudah tertanam dalam benak market. Contohnya apa? Nah contohnya nih ya, mahal sama dengan bagus ya, laris, rame sama dengan bagus, betul? Itu kan udah jadi belief umum. Ramai sama dengan laris, mahal sama dengan bagus. Maka kita manfaatkan. Kita jual produk mahal, yang itu artinya dipersepsikan market sama dengan bagus. Yang dipersepsikan sama orang lain adalah bahwa kita, kalau misalkan sharing bakal ada jualannya. Kita eksploitasi langsung. Ya dengan cara gimana? Justru kita nggak jualan sama sekali. Nah, kan gitu. Wah ini unpredictable nih si Kang Dewa kalau nge-share gitu kan. Kayak begitu, itu exploiting belief. Nah maka apa aha momennya? Anda menciptakan sebuah status postingan promosi yang memanfaatkan belief-belief yang sudah terbentuk. Contoh, misalkan Anda sekarang mengirim produk gitu kan, tumpukan resinya banyak, Anda foto upload, alhamdulillah pengiriman hari ini gitu kan. Besoknya selain resi tumpukan stoknya, gitu, tumpukan stok loh, foto cetrek, masya Allah gitu dong, masya Allah itu tumpukan stok, bukan kiriman gitu kan. Tapi inget, tumpukan stok yang banyak itu di belief orang adalah ramai sama dengan laris, padahal Anda justru gak laku, gak laku, bedanya di situ. Gitu. Contoh lagi, trik ya. Pada saat saya kalau ngomporin pasukan itu kan, ya Allah ini stok bahaya gitu kan, gitu doang difotoin gitu kan stoknya teh gitu kan. Nah di belief pasukan saya
Stok bahaya sama dengan artinya kecil stoknya, dikit, menipis. Tapi saya sengaja memanfaatkan belief itu dengan cara ngegoreng, dengan cara gimana? Ya Allah, ini stok bahaya. Padahal aslinya adalah bahayanya banyak banget, jualnya gimana? Gitu maksud saya. Nah, tugas Anda adalah ketahui dulu belief yang terbentuk di benak market, Anda lakukan penggorengan dari belief tersebut. Paham? Itu nomor 2. Yang ketiga adalah pada saat Anda sudah mampu mengexploiting belief, lakukan belief yang ketiga nih. Treatment belief yang ketiga apa itu? Menghack. Apa itu menghack? Membypass belief. Dengan cara apa? Menggunakan otoritas orang ketiga. Nah, jadi kalau Anda masih ingat sekarang ilmunya tentang copywriting saya tadi gitu ya, yang kemarin itu yang Anda tonton sebelumnya itu, tentang persuasi dan segala macam, ini dipakai dengan cara pas ngomongnya itu katakanlah gunakan orang-orang yang sudah terkenal. Nah, maka poin momennya di sini adalah sering-sering ngomongin yang orang lain yakinin, yang dianggap mereka itu punya otoritas. Hajar bleh gitu ya. Nanti contoh-contoh praktisnya akan saya share juga di saat teleconference. Bagaimana saya melakukan building belief ini itu kan pada saat membypassnya, termasuk juga pada saat exploitingnya dan bypassnya pada saat promosi produk. Termasuk pada saat launching produk. Launching produk jeda rame gitu kan. Wah, itu benar-benar permainan persepsi banget semua ya. Apakah itu benar? Benar, cuman ada beberapa yang kita mainkan. Apakah itu bohong? Tidak bohong, kita mengantisipasi namanya kebohongan, nggak boleh ada yang namanya bohong. Kita hanya memanfaatkan cara berpikir otak manusia. Contoh gimana Kang? Contohnya kasus. Anda nonton misalkan baca postingan di Facebook, orang yang lagi misalkan ini Ka'bah nih, belakangnya Ka'bah nih gitu. Ada tulisan, semoga siapapun yang Anda baca postingan ini diizinkan oleh Allah untuk datang ke sini misalkan. Kira-kira Anda ngecap saya lagi ada di mana? Ya. Saya postingan gini. Pasti ngiranya saya lagi di depan Ka'bah, benar nggak? Padahal saya lagi di Bandung. Anda bohong nggak? Tidak ada kalimat bohong dalam postingan. Tapi orang lain mempersepsikan Anda sebagai orang yang sedang berada di Ka'bah, di depan Ka'bah. Contoh lain, saat itu saya praktek pada saat saya dulu hipnoterapi, masih fisioterapis gitu kan. Saya bikin status gini, lagi ngantri nih, lagi boring, bikin HP gitu, ngambil HP. Bikin status. Teman-teman, menurut kalian bagusan Pajero atau Fortuner ya? Bingung nih, gitu dong. Kira-kira ngiranya orang, saya lagi di mana? Ah, lagi pengen beli mobil, betul kan? Lagi milih gitu kan? Padahal gue lagi boro-boro, gue lagi di rumah sakit gitu. Tapi orang lain ribut di komen. Wah, mending Fortuner, ya. Fortuner mah nabrak tiang aja, kan gitu kan. Pajero mah panas di jerawat segala macam. Contoh yang kedua. Contoh yang ketiga. Pada saat saya bikin status kayak gini. Nulis nih. Dasar ya kalau udah naik pesawat kalau udah telat tetap aja mau dasar ya mau VIP mau biasa kalau udah naik pesawat kalau udah delay tetap aja nyampainya sama barengan. Kira-kira yang komen ngiranya saya lagi di mana? Lagi di bandara dan saya telat atau pesawat saya telat, benar nggak? Padahal gue di rumah. Kok gak bohong ya? Kan udah bilang ada pengkalauan kan. Dasar ya kalau naik pesawat segala macam, apalagi kalau fotonya foto pesawat. Wah, udah makin aja bener gak? Kan saya gak bohong sama sekali. Nah, itu namanya permainan kata dalam membypass copywriting, dalam menghack pikiran orang lain. Sekali lagi, value kita tidak ada ini kebohongan ya. Nah, itu semua adalah modul yang kita sampaikan dalam SNF Funneling, teman-teman. Dari modul 1, bukan modul ya, video 1 sampai video 20 yang barusan. Nah, itu teman-teman untuk video ke-20. Jadi di video ini Anda belajar tentang bagaimana caranya bisa membrand hack pikiran orang lain ya. Sesi detailnya nanti pada saat Anda pengen tanya-tanya silakan langsung aja ditanyakan di sesi teleconference. Oke ya, itu aja yang mungkin teman-teman ya.